Selamat sore, Mbak. Baik, karena materi kita sudah hadir, nah kita akan mulai untuk kelas pada sore hari ini yaitu di materi PPN sesi 1 dan akan dilanjut dengan PPN sesi 2 esok hari di jam yang sama. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, eh, berikut untuk CV dari CV dari pemateri kita pada sore hari ini, Pak Fajar. Beliau merupakan senior konsultan perpajakan mulai dari 2014 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu dosen ya di kampus negeri di Kota Malang dan juga bergabung bersama kami di Inspira sebagai instruktur itu sejak 2019. Jadi nanti teman-teman jika mungkin ada yang ingin diskusikan terkait dengan perpajakan, baik itu case dan semacamnya, bisa disampaikan secara langsung nanti kepada Pak Fajar ya. Untuk pertanyaannya bisa disampaikan melalui room chat terlebih dahulu. Nanti jika ada yang ingin bertanya secara langsung untuk on mic bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, saya kembalikan untuk sesi kepada Pak Fajar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Suryati. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Kembali berjumpa di Recording in materi progress. brevet pajak. Ya. Tentunya pada kesempatan ini juga ada yang baru bergabung. Ya, selamat bergabung di kelas brevet pajak di Inspira Institute. Selamat menjalankan puasa. Ya, bagi yang menjalankannya, semoga tetap diberikan semangat dan kekuatan melaksanakan puasa dan belajarnya saat ini. Baik, rekan-rekan semua, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini saya akan menyampaikan diskusi dengan teman-teman semua berkaitan dengan materi pajak pertambahan nilai. Ya, tentunya bukan hal yang asing lagi mendengar kata PPN ya. Sebelum ke sana, ya ada beberapa hal yang selalu ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, brevet pajak itu merupakan pelatihan terstruktur ya menguasai dasar-dasar perpajakan, teorinya, peraturannya, dasarnya, dasar hukum, ya, kemudian perhitungan, administrasi, pelaporan lengkap, ya, di brevet pajak. Nah, tentunya bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti ya materi brevet pajak ini, ya, tentunya punya misi atau niat tersendiri ya. Nah, sebelum saya masuk ke materi PPN, ya, teman-teman harus ketahui bahwa pelatihan brevet pajak itu bukan hanya sekedar ikut pelatihan, ya, ikut kelas, ujian sudah tidak berhenti sampai di situ, ya. Nah, teman-teman yang mengikuti brevet pajak sampai selesai, ya, sampai mendapatkan sertifikat brevetnya, ya, teman-teman bisa menjadi kuasa pajak, ya. Nah, ini luar biasa nih, ya. Nah, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 229 2014 kalau tidak salah tentang kuasa pajak. Nah, jadi yang bisa menjadi kuasa pajak ya, kuasa pajak perusahaan maupun kuasa pajak pribadi ya, yang bisa menjadi kuasa pajak adalah pertama konsultan pajak, ya. Kedua, ya, karyawan perusahaan tersebut yang diberikan kuasa dan memiliki sertifikat brevet pajak. Nah, entry pointnya di situ, ya. Jadi teman-teman di sini yang mengikuti brevet pajak sampai selesai, sampai mendapatkan
sertifikatnya bisa menjadi kuasa pajak. Nah, ini peluang ya, peluang ya dan tantangan bagi teman-teman semua yang ingin berkecimpung di dunia perpajakan. Ya. Apa lebihnya menjadi kuasa pajak? Ya, kelebihannya teman-teman bisa menjalankan ya administrasi perpajakan, ya hak-hak dan kewajiban perpajakan dari yang memberikan kuasanya. Ya, kalau perusahaan, direktur, ya direksi menunjuk Anda sebagai kuasa pajak, maka Anda lah yang akan menjalankan aspek perpajakan perusahaan tersebut. Ya, maka bukan rahasia lagi, ya banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan untuk perpajakan, ya audit, accounting, ya mereka lebih menyukai ya calon timnya itu yang telah memiliki sertifikat brevet. Ya, kenapa? Karena biar pelaksanaan perpajakannya bisa di-share kepada teman-teman semua. Ya. Saya rasa kalau semuanya oleh direksi, wah direksi repot juga. Ya. Jadi direksi repot. Nanti teman-teman bisa menjalankan administrasi mewakili direksi perusahaan. Nah, ini yang akan membedakan teman-teman semua, ya. Misalkan sarjana yang hanya bermodalkan ijazah ketika melamar pekerjaan, ya, dengan yang memiliki sertifikat brevet tentu ini akan berbeda, ya, akan berbeda. Ya. Untuk accounting, perpajakan, audit, ya selama ini akan memprioritaskan mereka yang telah memiliki sertifikat brevet. Tentunya kompetensi nomor satu ya, kompetensi nomor satu dan administrasinya berkaitan dengan sertifikat brevet, ya. Nah, jadi teman-teman semua ikuti ya brevet pajak ini sampai tuntas sampai selesai ya. Barangkali ada yang terlewat-terlewat, ujiannya yang kurang-kurang bisa menghubungi admin kelasnya. Ya, itu tentang brevet pajak. Kedua, yang tak kalah lebih penting lagi, ya. Jikalau teman-teman memang ingin berkecimpung lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di profesi perpajakan, raihlah konsultan pajak, ya. Capai profesi konsultan pajak. Ya. Konsultan pajak itu seperti halnya profesi bebas lainnya, dokter, notaris, advokat, ya, appraisal, sama. Di situ juga ada namanya konsultan pajak. Nah, ya. Kenapa harus konsultan pajak? Ya karena peluangnya sangat terbuka lebar, terkhusus bagi mereka yang memang menguasai ya materi-materi perpajakan. Karena untuk menjadi konsultan pajak harus lulus ujian konsultan pajak dahulu, ya. Nah, ini konsultan pajak ini sangat dibutuhkan sekarang ini. Terlebih lagi eranya Cortex, pasti banyak wajib pajak baik itu orang pribadi dan perusahaan nyari namanya orang yang expert di bidang perpajakan, terkhusus konsultan pajak. Ya, ini sudah ngantri nih wajib pajak di 2025 ini, ya. Karena memang tidak mudah untuk bisa melaksanakan administrasi perpajakan menggunakan Cortex memang tidak mudah, ya. Nah, teman-teman di sini nanti akan juga belajar mengenai nanti aplikasi-aplikasi perpajakan. Makanya jangan terlewat-terlewat kelasnya, ya. Nah, bagaimana tadi cara menjadi konsultan pajak? Teman-teman pertama harus lulus dulu sarjana, bebas sarjana apapun. Ya. Teman-teman harus sudah punya ijazah sarjana, ya. Mau sarjana apapun boleh. Kemudian daftar ujian sertifikasi konsultan pajak, ya, yang diselenggarakan oleh panitia, ya. Kemudian juga bersama Direktorat Jenderal Pajak, ya, Kementerian Keuangan, ya. Jadi mendaftarnya melalui website KLC Kementerian Keuangan. Nah, jadi konsultan pajak itu di bawah naungan pembinaan Kementerian Keuangan. Begitu pula setelah lulus mengajukan izin prakteknya ke Kementerian Keuangan. Nah, jadi nanti konsultan pajak itu harus punya namanya izin praktek, ya. Jadi bukan hanya bisa pajak, paham pajak, ngerti pajak, belum bisa disebut konsultan pajak, ya. Konsultan pajak itu harus memiliki izin praktek ya dari Kementerian Keuangan. Nah, ini peluang lebih keren lagi buat teman-teman semua. Ya. Di saat yang lain mencari pekerjaan itu sangat terbatas, ya, di mana yang melamar banyak, yang dibutuhkan hanya satu dua orang, tetapi konsultan pajak itu tidak bersaing.
1000 yang lulus, ya 1000 yang akan menjadi konsultan pajak. 2000 yang lulus, ya 2000 akan menjadi konsultan pajak. Karena tidak ada kuota harus berapa orang yang akan diterima, tidak. Yang penting syaratnya lulus ujian. Ya, lulus ujian. Ya. Jadi nggak saling rebut-rebutan, enggak. Yang penting Anda bisa menguasai soal-soalnya, ujian USKP, lulus, pasti bisa jadi konsultan pajak. Pasti diberikan izin. Ya, yang penting syarat-syarat administrasi terpenuhi. Nah, ya ini peluang nih teman-teman ya. Barangkali yang sekarang berpikir mencari lamar kerja kemana kemari ya, teman-teman bisa mencoba nanti ikut ujian konsultan pajak. Ya kemungkinan April Mei kemungkinan dibuka. Yang lebih luar biasanya lagi, semenjak tahun kemarin ujiannya gratis tidak berbayar. Ya, sebelumnya berbayar itu 3 sampai 4 juta, ya. Mulai 2024 kemarin gratis. Kemudian diselenggarakan di semua kota-kota besar, di setiap provinsi pasti ada penyelenggaraannya. Ya, ini peluang nih, ya. Nah, ini peluang. Jadi teman-teman persiapkan dari sekarang, ya, mencari tahu contoh-contoh soalnya seperti apa, ya. eh, Waktunya kapan, tempatnya di mana. Ya, biasanya tempatnya diselenggarakan di kantor-kantor perwakilan Kementerian Keuangan. Biasanya di Balai Diklat Kementerian Keuangan. Ya, tapi setiap kota dibatasi. Jadi cepet-cepetan, ya. Jadi cepet-cepetan, ya. Nah, jadi daftar cepet-cepetan karena kuotanya terbatas. Ya, karena tempat ujiannya offline ya. Kita datang ke tempat ujiannya. Gitu, ya. Nah, jadi kan menarik, selain kita menguasai ilmunya di private pajak, ternyata ada peluang yang lebih tinggi lagi tuh. Konsultan pajak. Itu sangat dicari ya. Sekarang jarang-jarang ya sarjana lulus kepikiran ikut USKP tuh langka sekali. Ya, biasanya udah kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun baru kepikiran. Nah, ya. Nah, terlebih lagi yang sudah lulus, yang sudah memang sekarang sudah kerja ataupun siap alih profesi bisa dicoba. Ya. Nah, teman-teman bisa search di Google ya, panitia penyelenggara ujian konsultan pajak ya. Itu di websitenya di Kementerian Keuangan itu gabung ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari sehabis ini. Ini peluang ya. Jadi update terus karena jadwalnya hanya tayang di sana ya. Jadwal kapan ujiannya di mana itu hanya muncul di websitenya tersebut. Jadi dipantau terus. Oke ya. Ini wawasan sekaligus motivasi buat kita semua. Baik, rekan-rekan semua, hari ini kita akan berdiskusi mengenai pajak pertambahan nilai. Ya, sebelum saya share screen, rasanya ingin tahu terlebih dahulu, ya, barangkali masih ada mispersepsi tentang pajak pertambahan nilai. Saya ingin bertanya, saya harap teman-teman bisa menjawabnya lewat chat room, ya. Pernah nggak teman-teman bertransaksi atau membeli sesuatu yang ada PPN-nya? Coba tuliskan di chat room beli apa, ya. Coba tuliskan ya, teman-teman pernah membeli apa yang dikenakan PPN? Coba tulis di chat room. Nah, pasti ini masih banyak yang keliru ini. Oh, kan masih banyak yang keliru. Ayo, padahal sehari-hari familiar sekali ya PPN, PPN. Naiknya tarifnya naik, Pak. Tapi objek PPN-nya apa aja keliru-keliru. Oke, ayo coba sebutkan. Teman-teman pernah beli apa ya yang dikenakan PPN? Baik dulu maupun sekarang. Coba, coba boleh diketik di chat room. Oke, saya sebut beberapa ya. Belanja di Indomaret, makanan di kafe, makan di resto KFC, beli snack di Indogrosir, makanan di restoran, beli kendaraan, spare part motor, gacoan, beli makanan, KFC, waduh KFC terus tadi. Apalagi nih, Ichiban Sushi, walah. Elektronik, beli baju, aplikasi,
Oke, teman-teman semua, ya. Mayoritas sudah benar, ya. Tetapi masih ada yang menjawab ketika membeli makanan minuman di restoran, ya, baik di cepat saji maupun di rumah makan, ya, di hotel, di kafe, resto, masih disebutkan PPN. Itu bukan PPN, teman-teman semua. Ya, dari dulu, ya, teman-teman membeli makanan, minuman, ya, di hotel, restoran, kafe, dimanapun itu yang kita memang bisa langsung konsumsi, baik makan di tempat maupun dibungkus, itu bukan objek PPN, ya. Itu adalah pajak restoran, ya. Pajak restoran. Oh, masih banyak juga kan. Setiap batch, setiap angkatan, setiap materi PPN selalu akan saya tanya begitu dulu di awal. Supaya apa? Supaya menyamakan memang dahulu kalanya ya, sebelum ada undang-undang PDRB, undang-undang apa? Pajak daerah, itu memang betul ada PPN yang dipungut pusat. Nah, tetapi semenjak ada undang-undang otonomi daerah, ya, distribusi pendapatan daerah untuk pajak makanan, ya, baik itu di restoran, di hotel, kafe, ya, catering, itu bukan lagi objek PPN, ya, bukan objek PPN. Tapi kadangkala juga ada beberapa yang menemukan sampai hari ini pun, ya, si restorannya, si warungnya kadang masih menuliskannya PPN. Itu bukan lagi PPN, teman-teman, ya. Pajak restoran atau mungkin ada PB1, ya, atau mungkin ada service charge-nya, pajak servisnya. Ya. Kalau di hotel kan ada pajak restorannya, ada pajak servisnya kadang double ya. Gitu. Nah, sekarang sudah masuk materi PPN, teman-teman sudah paham. Oh iya, kemarin menganggapnya masih PPN. Barang jajanan, barang apa, makanan minuman yang ada di Indomaret kok kena. Nah itu, ya. Yang sifatnya retail seperti Indomaret, Alfamart, ya, itu masih objek PPN, ya. Kecuali yang tadi di restoran, kafe, hotel, catering, tempat makan, rumah makan, ya, itu bukan objek PPN, ya. Tuh. Oke, sekarang sudah mengetahui itu. Baik, rasanya mungkin saya akan sedikit mundur ya, karena memang mungkin ada peserta yang baru memahami tentang PPN. Saya izin share screen dahulu. Oke, teman-teman, barangkali untuk materinya sudah ada di platform ya, sudah ada di aplikasi pajak online-nya, teman-teman bisa akses. Yang belum bisa akses, barangkali bisa minta ke admin untuk bisa akses. Password dan username-nya bisa minta ke admin yang belum bisa akses. Oke, PPN ya, mungkin kepanjangannya pajak pertambahan nilai. Ya. Jadi PPN merupakan pajak atas konsumsi barang atau jasa di daerah pabean. Daerah pabean itu wilayah kita Indonesia. Ya, yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Ya, jadi semua barang dan jasa itu dikenakan PPN kecuali undang-undang mengatakan lain. Nah, jadi kalau undang-undang tidak menyebutkan itu dikecualikan berarti kena. Nah, makanya yang diaturan ya di peraturannya baik itu Menteri Keuangan, ya itu yang disebutkannya yang dikecualikan, dikecualikan sebagai objek PPN, nah, akan disebutkan. Nah, kalau tidak dikecualikan berarti sebagai objek PPN, artinya dikenakan PPN. Ya. Nah, sekarang karakteristik apa sih bedanya? Saya tidak akan bahas langsung ya, beberapa poin saja. Ya. Karakteristik pajak pertambahan nilai. Ya, pajak kan ada lagi yang lainnya, ada pajak penghasilan, ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak daerah, ya. Pajak daerah ada daerah provinsi, daerah kota atau kabupaten dibagi-bagi lagi. Nah, pajak pertambahan nilai ini ya memiliki karakteristik khusus ya, yang membedakannya daripada pajak-pajak yang lain. Ya, pajak pertama pajak objektif. Ya, barangkali teman-teman pernah mendengar
Ya, di dalam teori perpajakan ada syarat objek, ada syarat subjek. Ada objek pajak, ada subjek pajak. Nah, artinya PPN memiliki karakteristik pajak objektif, ya, yang dipertimbangkan dalam transaksi PPN itu hanya objeknya saja, ya. Subjeknya disampingkan. Ya, jadi tidak dilihat syarat-syarat subjeknya, ya. Yang dilihat apakah barang tersebut objek PPN atau tidak, ya. Jasa tersebut objek PPN atau bukan. Ya. Sepanjang barang yang kita beli merupakan objek PPN, maka wajib membayar PPN. Ya. Sekali lagi, sepanjang barang atau jasa yang kita beli merupakan objek PPN, maka kita wajib bayar PPN. Ya, bayar PPN. Tidak dilihat subjeknya, tidak dilihat yang belinya siapa, nggak dilihat. Ya. Apakah orangnya punya penghasilan atau tidak? Ya. Apakah orangnya sudah bekerja atau tidak? Apakah orangnya masih anak-anak atau sudah dewasa? Itu tidak dilihat. Siapapun yang membeli barang yang kena objek pajak, maka wajib bayar PPN. Misalkan ada anak kecil masuk ke minimarket, ngambil coklat, beli, ngasih uang, ya. Kasirnya sudah menghitung di dalam harganya itu ada PPN-nya. Ya. Berbeda dengan PPH, ketika akan dikenakan pajak itu untuk orang pribadi tentu dilihat dulu apakah penghasilannya telah melebihi PTKP apa belum. Kalau belum berarti tidak kena pajak. Itu PPH, ya. Nah, kalau PPN, sepanjang dia beli barang yang memang objek PPN, maka dia wajib bayar PPN. Itu, ya, karakteristik kenapa PPN disebut pajak objektif. Yang kedua, pajak tidak langsung. Ya. Apanya yang tidak langsung? Bayarnya tidak langsung. Ya. Yang berkewajiban membayar PPN tentu yang menikmati atau mendapatkan barangnya tersebut. Ya, jadi artinya pembeli yang harus membayar PPN-nya. Kenapa tidak langsung? Karena si pembeli sendiri nggak setor langsung ke negara, ya, uang PPN-nya. Si pembeli menyetorkan uang PPN-nya, dititipkan ke si penjual. Ya, nanti si penjual yang akan menyetorkannya ke kas negara. Itu ya, jadi pajaknya tidak langsung. Ya, jadi kita beli barang yang ada PPN. Oh, udah saya store sendiri PPN-nya nggak bisa. Ya, dititipkan ke si penjual. Tapi kasus-kasus tertentu ada juga yang langsung. Ya. Kemudian karakteristik multi stage. Apa itu multi stage? Ya, jadi pengenaan pajaknya, pengenaan PPN-nya itu berjenjang. Artinya berjenjang itu setiap barang yang objek PPN itu dijual, ya, oleh pengusaha kena pajak, maka akan terus dikenakan pajak. Pabrik dijual ke distributor, mengenakan PPN. Distributor dijual lagi ke toko besar, dikenakan PPN. Toko besar dijual lagi ke toko kecil, dikenakan PPN. Toko kecil dijual ke konsumen, dikenakan PPN. Ya, jadi terus akan dikenakan PPN. Sepanjang barang tersebut diperjualbelikan dan pihak penjualnya merupakan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, itu multi stage ya. Jadi terus akan dikenakan pajak. Nah, jadi prinsipnya sebetulnya yang betul-betul menanggung PPN itu adalah konsumen terakhir. Ya, ketika dia tidak menjualnya lagi ya sudah berhenti di situ. Berarti dia yang terakhir menanggung PPN. Ya. Kemudian transaksi PPN tersebut menggunakan faktur pajak. Ya. Teman-teman barangkali yang sekarang berkecimpung di dunia pelaporan PPN ya, yang menggunakan Cortex, ya, selama 2 bulan ini kan sudah bingungnya luar biasa ya, untuk pelaporan PPN, penerbitan faktur pajak, ya. Apakah itu apa aplikasinya yang susah masuk, error lagi, loading lagi, lama dan sebagainya, ya. Memang tantangan buat kita semua dengan Cortex hari ini, ya, gitu. Nah, ketika
PKP, pengusaha kena pajak, dia menjual barang objek PPN, maka dia wajib menerbitkan faktur pajak. Ya, wajib menerbitkan faktur pajak. Ya, kecuali bagi pengusaha yang sifat transaksinya itu retail, ya, eceran, grosir, ya, toko-toko retail, ya, minimarket, supermarket, mereka tidak berkewajiban setiap transaksinya menerbitkan faktur pajak. Ya. Jadi faktur pajak itu adalah dokumen, lembaran, ya, meskipun sekarang sudah paperless, ya, tinggal secara elektronik, ya, dokumen yang mencantumkan, ya, identitas siapa penjual, siapa pembeli, barang atau jasa apa yang dijual, harganya berapa, PPN-nya berapa. Itu, ya, informasi yang ada di namanya faktur pajak. Oke ya, yang lain-lainnya teman bisa baca di slide-nya karena materinya banyak nih. Saya yang setidaknya bisa dibaca, teman-teman bisa baca. Nah, sekarang siapa sih subjek PPN ini? Ya tentunya pengusaha kena pajak, baik itu orang pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang atau jasa. Ya. Jadi tidak setiap pengusaha bisa mengut PPN ya. Hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Ya. Ada pengusaha A, ada pengusaha B. Pengusaha A sudah PKP, pengusaha B belum. Dia sama-sama menjual barang yang sama, harganya sama. Nah, pengusaha A yang PKP itu wajib di setiap penjualannya dia mungut PPN. Artinya dia akan lebih tinggi penjualannya karena ditambah dengan PPN. Ya, sekarang berapa? 12%. Ya, itu. Nah, makanya bukan rahasia lagi ya ketika pengusaha-pengusaha yang baru memulai ya eh, berusaha untuk tidak PKP. Kenapa? Karena kalau sudah PKP, ya, dia wajib mungut PPN, ya, konsekuensinya harga jualnya jadi lebih mahal, ya, karena harus juga memungut PPN 12%. Itu teman-teman. Ya, jadi tadi subjeknya siapa? Pelaksananya PKP, pengusaha kena pajak. Objeknya apa aja yang dikenakan PPN? Ya, semua barang atau jasa, ya, kecuali undang-undang atau aturan mengatakan lain. Ya. Ya, bisa barang kena pajak, jasa kena pajak, impor barang kena pajak, ya, ekspor barang kena pajak, jasa kena pajak dan sebagainya. Ya, teman-teman bisa perdalam lagi di eh, peraturan undang-undangnya. Berikutnya, kapan sih terutang PPN? Kapan? Ya, kalau di PPH kan ketika pajak terhutang di PPH ketika penghasilan itu diterima. Nah, kalau di PPN, ya, ada dua klausul, ya, ada dua eh, peristiwa di mana bisa menimbulkan PPN terhutang. Ya. Pertama, barang atau jasanya sudah diserahkan. Ya. Jadi ketika Anda menjual barang atau jasa, kemudian sudah diserahkan kepada pembeli, maka pada saat itulah PPN-nya sudah terhutang. Artinya harus segera dicatat dan dilaporkan dan dibayarkan. Ya. Ketika teman-teman jual barang, ya, meskipun secara kredit, artinya uangnya belum diterima nih, wes sudah barangnya aja dulu dikirimin. Nah, maka saat itu juga sudah terutang PPN itu. Anda harus tetap bayar PPN-nya nanti ke kas negara. Loh, Pak, kan kita menghutangin secara kredit, Pak. Uangnya belum kita terima. Iya, tapi sudah ada aliran nilai ekonomis dari Anda ke pembeli. Ya, barangnya sudah diserahkan ke si pembeli. Ya, saat itulah Anda harus juga nanggung PPN-nya. Ya, nanti kan diganti ketika oleh si konsumennya membayar. Itu klausul pertama ya. Jadi ketika barang atau jasanya diserahkan, hati-hati, jangan sampai telat. Telat tanggal bolehlah, jangan sampai telat bulan. Ya. Kalau Anda ada penyerahan barang, ya, mencatatnya terlambat, misalkan di bulan berikutnya, maka akan kena sanksi. Terlambat apa? Menerbitkan faktur pajak dan telat setor PPN. Kemudian klausul yang kedua adalah ketika pembayarannya diterima.
Ya. Meskipun barang atau jasanya belum diserahkan, tapi Anda telah menerima barang, telah menerima uangnya, ya, misalkan baru di DP, nih DP dulu, ya udah barangnya nunggu. Nah, pada saat Anda menerima DP, itu juga sudah terutang PPN. Sebesar apa, Pak? Ya, sebesar uang yang diterima. Sebesar uang yang diterima. Itu ya, jadi jangan sampai terlambat, ya. Eh, jadi kalau Anda ada transaksi, barangnya sudah diserahkan karena merasa belum menerima uang, udahlah nanti aja pas uangnya masuk, wah, konsekuensinya Anda kena denda, ya, kena denda. Itu. Lupa, kita berarti harus nanggung dulu dong kalau jual secara kredit PPN-nya. Ya betul. Ya risiko bisnis, risiko usaha bagi pengusaha ya begitu. Ketika Anda melakukan penjualan kredit, PPN-nya harus Anda tanggung dulu ke kas negara. Karena untuk uang PPN harus segera disetorkan paling lambat bulan depan. Wah, Pak, dia bayarnya berbulan-bulan ini kreditnya. Ya, mau tidak mau, Anda harus nanggung dulu. Ya, memang ini dilema, tetapi yang memang harus konsekuensi yang harus diambil. Ya, Anda mau memaksakan tidak bayar juga, nanti lebih berat lagi biayanya. Ya, ditambah dengan bunga. Gitu. Untuk tarif, ya, per 1 Januari ini kemarin kan sudah 12%. Ya, sudah 12%. Oke, rasanya saya senang berdiskusi dengan teman-teman semua. Saya break dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa di chat room terlebih dahulu. Nanti akan saya tanya, saya jawab ya satu persatu. Mungkin kita sesi tanya jawabnya sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan mau bertanya, silakan ketik di chat room. Misal ada perusahaan yang PPN Desember 2024 ternyata kurang bayar. Hingga saat ini belum dibayar. Apakah PMPK 2025 ini bisa dilaporkan? Ya, kemarin baru terbit edaran nomor berapa tuh kemarin itu? Ya, untuk keterlambatan Januari Februari ini, ya, tentunya untuk pelaporan yang di Desember berarti 2024 itu tidak dikenakan sanksi baik itu telat setor maupun telat lapor. Itu baru ke PMK-nya baru kemarin tuh keluar tuh. Ya. Ya karena apa ya? Memang terkendala dengan aplikasi Cortex-nya. Ya. Ya, untuk yang eh, terkendala Cortex ya sudah keluar edarannya ya. Untuk terlambat setor dan terlambat lapornya tidak dikenakan sanksi. Tapi khusus yang eh, Desember, Januari, Februari ini. Cara mengetahui kita udah PKP itu kapan ya Pak? Oh, PKP itu kita harus daftar, ya harus datang ke kantor pajak. Tentu tahu lah ya. Kalau kita daftar sendiri maka saat itulah sudah terdaftar, ya. Atau yang dikukuhkan secara jabatan. Artinya kita sudah punya kewajiban PPN tetapi nggak daftar, itu kantor pajak bisa menerbitkan atau mengukuhkan kita sebagai PKP. Ya. Tinggal Anda pernah mengajukan nggak? PKP itu harus diajukan. Ya, defaultnya PKP itu Anda harus mengajukan, datang ke kantor pajak direkturnya. Pak, saya mau minta dikukuhkan sebagai PKP. Ya, jadi saat itulah pasti tentunya tahu. Apakah barang bebas PPN harus tetap dilaporkan, Pak? Tetap, ya. Semua penjualan, ya, Anda melakukan penjualan barang, baik itu yang dikenakan PPN maupun yang dibebaskan, tetap dilaporkan. Wajib, ya. Karena apa? Karena nilai penjualan yang ada di PPN, ya, bagi pengusaha yang melaksanakan laporan tahunan, itu juga harus nyambung dengan omsetnya yang ada di SPT PPH Badan. Nah, ini ada ilmu ekualisasi laporan pajak. Ya. Meskipun laporannya masing-masing, ya PPN sendiri, PPH Badan sendiri.
Nah, tetapi harus memahami prinsip ekualisasi pengakuan pendapatan. Ya. Pendapatan yang ada di PPN itu harus equal dengan yang ada di PPh-nya. Nah, makanya meskipun barangnya bebas PPN, tetap harus dilaporkan sepanjang Anda sebagai PKP. Kewajiban non PKP bagaimana ya Pak? Yang nggak ada untuk PPN. Ya. Bagi non PKP berkaitan dengan PPN-nya tidak ada kewajiban. Ya. Bagi non PKP. Pak, aturan PPN 12% itu untuk barang mewah saja. Oh, tidak. Ya. Sekarang sudah semuanya yang dulunya 11%, sekarang sudah 12%. Nah, ini untuk lebih detailnya barang apa yang sudah 12 ya atau yang masih juga sebetulnya secara prinsip masih 11 atau dibebaskan, itu ada ketentuan yang sangat merincinya itu. Ya, teman-teman bisa cari di PMK berkaitan dengan tarif PPN ini. Apa-apa saja. Pak, kalau ada customer perorangan yang tidak mau dipungut PPN itu bagaimana, Pak? Wow, Anda harus nanggung PPN-nya dong. Ya, kalau Anda sebagai PKP ada pembeli yang nggak mau dipungut PPN-nya, ya berarti Anda harus bayarin, harus menanggung. Ya rugi dong Pak, ya gimana lagi? Ya, ya tinggal dihitung aja. Apakah ketika dibebaskan masih ada untungnya apa tidak meskipun nanggung PPN-nya? Kalau tidak ya nggak usah, buat apa? Ya, gitu. Karena kalau Anda sebagai PKP kemudian melakukan penjualan tidak mengut PPN, kemudian diketahui oleh Direktorat Jenderal Pajak, Anda yang akan diminta tanggung jawabnya menyetorkan PPN-nya. Ya. Meskipun si pembelinya udah tahu kemana ya, nggak akan diminta si pembelinya, tapi Anda sendiri nanti yang akan nanggung. Ya. Jadi silakan berhitung. Wah, ada pertanyaan panjang. Oke. Oke, oh, ini tentang kuasa pajak, nggak apa-apa. Oke. Izin bertanya mengenai kuasa pajak. Saya pernah membaca bahwa ada konsekuensi ketika karyawan menjadi kuasa pajak, yaitu akan menjadi seorang yang akan dikejar ketika perusahaan bermasalah. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya agar si karyawan ini aman? Oke, satu dulu yang pertama ya. Bagaimana ketika Anda menjadi kuasa pajak tetapi aman? Ya, gampang. Jalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai aturan. Itu pasti aman. Ya, artinya aman itu apa sih? Ya aman dari kesalahan, aman dari sanksi tambahan dan sebagainya. Jalankan kewajiban perpajakan Anda sesuai aturan. Jadi ketika Anda menerima kuasa, kemudian Anda menjalankan praktek-praktek yang menyalahi aturan, ya berarti Anda juga harus nanggung konsekuensinya. Apalagi Anda tahu itu keliru. Ya, keliru dijalankan, ya sudah Anda juga harus nanggung. Ya. Jadi sekali lagi, gimana biar aman? Jalankan praktek-praktek perpajakan sesuai aturan perpajakannya. Karena bisa saja karyawan ini sudah resign, tapi permasalahan pajak baru dibahas di tahun tersebut. Ya, ya itu tadi, ya. Anda harus bisa menjalankan praktek perpajakan sesuai ketentuan perpajakan. Pertanyaan kedua, mengenai menjadi konsultan pajak, apakah ketika lulus USKP, apakah sertifikat USKP-nya ada masa berlakunya? Kalau ada prosedur gimana perpanjangannya? Gini ya, ketika Anda sudah punya USKP, sertifikat ya, Anda sudah lulus USKP. Ya, Anda diberikan waktu 2 tahun untuk mendaftarkan diri ya, untuk mendapatkan izin praktek dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi ketika Anda sudah punya sertifikatnya, segera ajukan izin praktek. Ya, karena kalau 2 tahun tidak mengajukan izin, nanti tidak bisa digunakan. Ya, jadi batas waktunya 2 tahun dari semenjak sertifikat USKP-nya terbit. Ya, segera saja. Jadi tahapannya ketika Anda sudah lulus USKP, ya, kemudian sudah menerima sertifikatnya, Anda segera bergabung dengan organisasi konsultan pajak. Ya, ada beberapa, ya ada 4 atau 5 tuh organisasinya. Ya, Anda gabung ke salah satunya, kemudian Anda mengajukan izin praktek ke Kementerian Keuangan.
Ya, jangan dilama-lama, jangan sampai lewat 2 tahun, ya, gitu. Jadi Anda silakan mengajukan izin praktek. Oke, kembali ke PPN. Untuk kesalahan penyetoran PPN karena transisi ke Cortex, mekanisme pelaporan dan penerbitan e-billingnya berbeda. Sebelum Cortex, buat e-billing manual, bayar lapor SPT dengan input NTPN. Dengan setelah Cortex diterapkan lapor SPT dulu, kemudian e-billing baru muncul otomatis. Apakah kesalahan penyetoran tersebut bisa dipindah bukukan secara manual atau offline? Ya, karena saya sudah memindah bukuan online di Cortex belum bisa, Pak, karena kredit pemindah bukuannya tidak bisa muncul. Wah, ini teknis banget nih di Cortex ya. Saya belum bisa menjawab nih. Ini harus kayaknya orang DJP-nya yang menjawab ya. Eh, karena memang Cortex ini secara sistem ya sudah dianggap selesai jadi. Ya, ya ini sudah bukan rahasia lagi, tetapi secara operasional ternyata belum 100% sempurna ya. Nah, makanya kemarin sudah keluar edarannya ya yang mengalami keterlambatan setor, mengalami keterlambatan lapor itu dibebaskan, tidak akan dikenakan sanksi. Ya. Mengenai permasalahan saudara barusan siapa ini? Rizky ya. Saya sarankan Anda bisa menghubungi langsung ke pelayanan KPP setempatnya ya. Dari Nurul. Kalau perusahaan saya yang merupakan PKP membeli BKP dari perusahaan seperti Indomaret. Nah, ini kan menerbitkan faktur pajak di Gunggung. Apakah faktur pajak di Gunggung ini juga harus dilaporkan di SPT PPN? Mengenai transaksi penjualan via Siplah, invoice Siplah kan masuk sebagai dokumen yang dipersamakan faktur pajak. Nah, jadi dia masuk ke bagian dokumen lain. Mau tanya, ini kalau dokumen lain faktur pajak keluaran, apakah ada batas uploadnya seperti faktur pajak secara umum? Ya. Oke, yang pertama. Ketika Anda sebagai PKP, ya, ketika Anda sebagai PKP, ya, kemudian Anda membeli barang dan sebagainya, ya, dari pihak yang tidak menerbitkan faktur pajak, notanya, resinya, kwitansinya itu bisa digunakan sebagai pengganti faktur pajak atau dokumen lain, ya, sebagai dokumen lain. Tidak harus, ya, itu tadi ya dari minimarket, supermarket, ya. Tapi apa? Supermarket-supermarket tertentu kalau diminta sepanjang Anda PKP juga beberapa ada yang mau ngasih itu faktur pajak. Nah, mengenai batas upload faktur keluaran, ya. Di awal Januari, Februari awal, ya, memang ada ketentuannya bahwa pajak keluaran hanya bisa dikreditkan di bulan tersebut, artinya di sesuai faktur pajak keluarannya terbit awal. Ya. Tetapi kemarin di akhir bulan Februari ada edaran lagi bisa ya sampai 3 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ya, balik lagi ke aturan yang lama. Ya. Bisa lagi. Jadi bisa dibukan di masanya bisa. Pak tadi misal bayar DP sudah dikenakan PPN. Saat bayar sisanya juga dikenakan PPN ya Pak? Oh tentu. Ya. Anda jual barang 1 juta ya di DP 200.000. Nah, DP yang pertama 200.000 dikenakan PPN dari 200.000. Pelunasan 800.000. Maka PPN-nya dari 800.000. Jadi sebesar nilai eh, pembayarannya. Kemudian jika vendor telat ngasih faktur pajak 1 bulan, apakah bisa dilapor di bulan berikutnya? Untuk sekarang sudah bisa. Nah, ini udah ada yang dijawab nih, Nurul. Ya. Sekarang sudah bisa. Kemarin Januari, Februari awal tuh nggak bisa. Ya, sekarang bisa. Sekarang ini Cortex ya, perubahannya itu cepat. Kemarin nggak bisa, sekarang bisa. Ya, sekarang bisa, jadi nggak bisa. Terus gitu. Ya, ya, artinya memang tahap adaptasi dari Cortex ini betul-betul sangat signifikan. Ya, wah ini udah nggak bisa nih sistem dirubah kebijakannya. Ya,
wah ini terkendala nih aplikasinya, dirubah kebijakannya ya. Yang luar biasa ya, kemarin keluar itu yang tidak dikenakan sanksi ya. Anda mau telat, Anda mau apa namanya? Telat setor, telat lapor ya untuk Januari Februari ya. Itu dibebaskan sanksinya. Ya alasannya apa ya? Itu Cortex-nya belum tangguh. Cortex-nya belum tangguh. Pak, untuk kode faktur pajak sekarang memakai DPP nilai lain 04 ya, Pak, bukan 01 lagi loh. Ada yang 04 ya, ada juga yang 01 ya. Sesuai transaksinya ya. Ya, yang telah fix 12%, ya itu ada yang sudah bisa 01. Tapi ada yang tarifnya 12% tetapi hitungannya masih 11%, itu yang 04 awal-awalnya. Tapi sekarang sudah difikskan 12%. Ya, jadi 01 bisa digunakan. Pak, semisal kita adalah perusahaan yang menjual jasa, kemudian sebelum kita tidak tahu bahwa seharusnya itu menggunakan PPh dan kita sebelumnya memotongkan menggunakan PPN, itu bagaimana ya Pak? Ya kalau memang belum dipotong PPh-nya ya ya potong segera aja ya, nyusul. Ya, konsekuensinya apa? Telat setor ya, telat setor. Oke teman-teman, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi untuk saya baca pertanyaan-pertanyaannya, habis itu kita kembali lagi ke materi, masih banyak. Pak, saya baru membuka usaha pengembang properti. Apakah wajib langsung PKP? Omset yang dilihat, Bapak ya. Kalau omset usaha penjualan Bapak belum menginjak 4,8 miliar, tunda dulu aja. Ya, tunda dulu. Ya, itu satu. Kedua, sekarang penjualan properti di bawah 2 miliar meskipun aturan apa namanya? Aturan pelaksananya belum turun, ya. Itu sekarang bebas PPN, ya. Untuk pengusaha properti, nilai penjualannya, nilai harga jualnya di bawah 2 miliar, ya, itu bebas PPN. Nah, tapi segera diurus dulu aja secara teknisnya dengan KPP setempat, ya, karena harus ada surat keterangan bebas PPN-nya, ya. Nah, ini apa stimulus untuk sektor properti, ya. Di saat sedang lesu penjualan properti, ya karena memang harga naik, tetapi secara pendapatan masyarakat menurun kan, akhirnya agak melambat ya penjualan properti itu. Makanya pemerintah memberikan stimulus untuk penjualan properti yang di bawah 2 miliar, itu PPN-nya dibebaskan. Kan lumayan tuh, ya. Misalkan harga jualnya 1 miliar. Itu PPN-nya udah 120 juta, itu bisa menurunkan harga, ya. Bisa juga sebagai mengikat apa namanya, meningkatkan penjualan. Konsumen lebih tertarik lagi, ya. Nah, sudah dari tahun yang lalu saya rasa ya properti dibebaskan itu. Dari 2024, awal 2024 sudah dibebaskan untuk properti, ya. Oke, satu lagi, jika perusahaan melaporkan barang bebas PPN menjadi barang kena PPN, itu bagaimana ya Pak? Apakah bisa direvisi menggunakan mekanismenya? Oh, harus diperbaiki, ya. Keliru, kalau barang bebas PPN dijadikan objek PPN ya nanti nanggung PPN-nya, ya. Perbaiki, SPT-nya dibetulkan. Oke, saya break dulu teman-teman, meskipun pertanyaannya masih banyak, nanti kita lanjut ke sesi kedua ya untuk tanya jawabnya. Oke, tarif ya. Oke, sekarang saya dasar pengenaan pajak ya. Nah, apa itu dasar pengenaan pajak? Dasar pengenaan PPN ya. Jadi harga jual dasar sebelum PPN itu berapa? Nah, itu yang akan dijadikan dasar perhitungan PPN ya. Apakah harga jualnya, nilai impornya ya, berapapun harganya itu ya. PPN sekarang 12% ya. Ini masih yang tarif lama nih 12% ya. Nah, jadi harga jualnya berapa, penggantiannya berapa, nilai impor berapa ya, ekspornya berapa. Itu yang menjadi dasar dikenakannya PPN. Nah, tadi ada yang bertanya, Pak, untuk yang pengusahanya dikenakan PPN itu seperti apa yang wajib mungut? Bagi pengusaha kena pajak, ya, bagi pengusaha nih, pengusaha dulu.
semua pengusaha, baik itu orang pribadi maupun badan hukum, baik itu perusahaan, ya, atau koperasi, ya, yang penjualannya telah melebihi 4,8 miliar dalam tahun berjalan, maka wajib mendaftarkan diri, ya, untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya. Jadi intinya bagi mereka yang omsetnya sudah 4,8 miliar, segera datang ke kantor pajak, ya, untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, setelah dikukuhkan, maka kewajiban PPN-nya sudah melekat. Artinya setiap penjualan yang Anda lakukan itu wajib mungut PPN. Nah, artinya sebaliknya, bagi pengusaha orang pribadi maupun perusahaan, ya, yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar itu tidak wajib. Ya, ya, suatu apa ya peluang yang lebih besar untuk meningkatkan penjualan kalau belum mengenakan PPN, ya. Lumayan loh 12%. Ya, harga jualnya 1 juta ditambah PPN. Jadi 1.120.000. Nah, kompetitor kita belum mengut PPN, masih 1 juta berarti harga jual dia. Saya yakin konsumen akan lari ke toko sebelah. Nah, makanya juga bukan rahasia lagi, banyak pengusaha, ya, yang berusaha menghindari sebagai pengusaha kena pajak. Loh Pak, gimana? Omset kita kan memang kita berusaha ingin selalu meningkatkan omset. Ya manakala mencapai 4,8 miliar masa kita nggak jualan? Ya nggak begitu juga rumusnya. Ya, di-split Bapak Ibu. Ya, penjualannya di-split. Ya, setelah ada punya perusahaan A, nah, Ibu buat perusahaan B. Bapak buat perusahaan B. Ya, jadi ketika mendekati usahanya udah punya dua tuh, perusahaan A, B, C. Nah, dibagi itu penjualannya ketiga toko tadi, ketiga entitas tadi. Supaya apa? Tidak dikenakan PPN, ya. Sementara kompetitor kita misalkan juga sama-sama belum PKP. Lah, habis kita harga jual kita dengan menambahkan PPN, ya. Sementara warung sebelah, toko sebelah harga jualnya nggak pakai PPN. Makanya bukan rahasia lagi juga banyak penjual apa pedagang-pedagang yang istilahnya itu ingin barangnya tidak dikenakan PPN, ya. Itu dijaga omsetnya, ya, gitu. Nah, bagi yang di bawah 4,8 miliar itu boleh mau mendaftar silakan, negara senang. Tidak daftar juga nggak apa-apa, nggak diberikan sanksi, ya. Kemudian apa sih kewajiban PKP? Setelah Anda dikukuhkan menjadi PKP, ya, ya, Anda nih sudah daftar nih ke kantor pajak, kemudian sudah dikeluarkan SK-nya sebagai PKP. Maka saat itu, semenjak tanggal dikukuhkan, Anda setiap penjualan yang Anda lakukan wajib mungut PPN. Wajib itu. Terus tidak ada pilihan lagi. Ya, kecuali barang yang Anda jual itu bebas PPN. Ya. Setiap barang objek PPN yang Anda jual, Anda wajib mungut PPN semenjak tanggal Anda dikukuhkan. Kemudian Anda menerbitkan faktur pajak, ya. Nah, Cortex, nah, betul-betul harus dikuasai ketika kita sudah PKP, ya. Karena memang kemarin saya banyak apa klien itu ya wajib pajak, urusan PPN amburadul. Ya, artinya mereka kewalahan, ya, karena memang penyesuaian adaptasi dengan platform Cortex-nya. Ya, tapi alhamdulillah belakangan sudah mulai berangsur-angsur baik, ya, mulai adaptasi, ya, gitu. Toh juga yang kemarin juga sudah bisa digunakan lagi platform e-faktur yang dulu, yang sebelum Cortex itu bisa digunakan juga. Ya. Jadi tadi setelah mengukuhkan Anda mengut PPN penjualannya, setiap penjualan, kemudian menerbitkan faktur pajak, kemudian melaporkan setiap bulannya Anda harus melaporkan transaksi PPN-nya. Ada transaksi, tidak ada transaksi, SPT PPN wajib dilaporkan. Ya. Pak nihil nih, nggak ada transaksi bulan ini lagi lesu, tetap lapor. Nah, ketika SPT masa PPN Anda statusnya kurang bayar, ya, maka Anda wajib menyetorkannya ke kas negara. Anda wajib menyetorkannya ke kas negara.
Itu kewajiban PKP. Nah, sekarang haknya, kalau Anda sudah dikukuhkan sebagai PKP, apa dong haknya? Pertama, Anda kan tentu bukan pekerjaan Anda bukan hanya jual 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 ya, tentunya ada satu sisi membeli ya, beli bahan baku kah, membeli barang dagangannya kah. Setiap pembelian Anda yang ada PPN-nya yang Anda bayar ke si penjual, Anda boleh tuh kreditkan ya. Artinya bisa mengurangkan PPN penjualan Anda. Istilahnya itu kredit pajak masukan. Kedua, Anda berhak kompensasi seandainya ya Anda PPN tahun berjalan itu lebih bayar ya. PPN pembelian Anda lebih besar daripada PPN penjualan Anda, maka akan muncul lebih bayar. Itu boleh. Anda berhak kompensasi. Artinya uang lebihnya bisa digunakan untuk kurang PPN bulan-bulan berikutnya. Bisa. Atau selain itu bisa juga direstitusi. Ya. Mau keseluruhan 1 tahun atau per masa. Bisa begitu. Itu hak setelah PKP. Ya. Ini sekarang faktur pajak. Jadi faktur pajak itu dokumen ya. Meskipun sudah paperless, tapi di situ mencantumkan identitas transaksi PPN berapa, kapan, di mana di dalam dokumen faktur pajak. Oke, yang teoris-teoris saya lewat ya, teman-teman bisa baca. Nah, tadi saya sebutkan bahwa salah satu hak daripada PKP adalah bisa mengkreditkan pajak masukannya, pajak pembeliannya. Sistem kredit, ya. Nah, apa itu pajak masukan? Ya, pajak masukan itu adalah PPN yang Anda bayarkan ketika Anda melakukan pembelian, ya. Nah, itu status pembayarannya disebut pajak masukan bagi Anda. Anda PKP nih, beli bahan baku, kebetulan ada PPN-nya. Nah, uang PPN-nya tadi disebut dengan nilai pajak masukan. Fakturnya disebut faktur masukan, pajak masukan. Nah, ketika Anda melakukan penjualan sebaliknya, ketika Anda melakukan penjualan, ya, maka Anda memungut PPN, ya, berarti Anda menerima uang PPN dan menerbitkan faktur pajak untuk si pembeli. Nah, maka itu disebutkan dengan pajak keluaran, ya. Itu uang yang diterimanya, uang PPN yang diterimanya maupun dokumen yang diserahkannya itu disebut dengan pajak keluaran. Nah, nanti antara pajak masukan dan pajak keluaran itu diselisihkan lebih besar mana, ya. Tadi pajak masukan karena kita proses pembelian kita, pajak keluaran karena proses penjualan kita dan kita sebagai PKP. Nah, itu diselisihkan pada pelaporan PPN-nya. Nah, kalau hasil selisihnya itu lebih besar pajak masukan, maka PPN Anda di bulan tersebut PPN-nya lebih bayar. Kalau sebaliknya lebih besar pajak keluarannya atau PPN penjualannya, maka status PPN Anda pada bulan tersebut PPN-nya kurang bayar. Berarti harus Anda setorkan ke kas negara. Tuh, ya. Jadi ini teori dasarnya ya yang harus Anda paham. Nah, setelah nanti kita belajar berhitung, teori, aturan dan sebagainya, penerapannya ya. Meskipun nanti saat prakteknya Anda nggak usah menselisihkan juga. Aplikasi Cortex atau e-faktur itu sudah menghitung sendiri. Nih total masukan, nih total keluaran, ya sudah ada. Kurang lebih bayarnya juga otomatis. Nah, nggak usah bingung-bingung lagi. Ya, tapi tetap teori dasarnya harus dipahami loh. Kenapa kok ini kurang bayar? Oh, gara-gara PPN penjualannya lebih besar. Itu. Kalau Anda status PPN-nya kurang bayar, maka Anda harus setorkan ke kas negara paling lambat bulan depan. Kalau Anda lebih bayar, tadi Anda berhak dikompensasikan atau direstitusi. Artinya Anda minta dikembalikan duitnya. Anda datang, ya sampaikan, kita mengajukan restitusi karena PPN-nya lebih bayar. Nanti uangnya akan dikembalikan, tetapi diperiksa dulu, ya. Benar nggak nih lebih bayarnya sekian? Dipastikan dulu. Kalau sudah benar, nanti negara akan mengembalikan uangnya kepada Anda.
Oke, yang lain-lainnya sudah sangat jelas di slide, ya. Nah, oke, oke, ini ya. Mekanisme pajak masukan, pajak keluaran, menselisihkannya itu ya. Ini saya masih menggunakan tarif lama kayaknya. Masih 11% ya. Ya, masih 11%. Ya. Ini hanya bisa membayangkan atau menganalogikan bagaimana sih menghitung selisih pajak keluaran dan pajak masukan itu. Ya. Anda bayangkan, Anda sebagai produsen. Sekali lagi, Anda bayangkan posisi Anda itu sebagai produsen. Ya. Kita hitung berapa pajak yang harus dibayar atau dipungut si produsen. Oke, pertama, produsen membeli barang ke supplier, harganya 1.000. Ya. Si produsen membeli barang ke supplier, harganya 1.000. Nah, maka si supplier kebetulan sudah PKP akan mengut PPN-nya juga. Ini masih tarif 11% ya. Nah, maka Anda menyerahkan PPN sebesar 110 ke supplier. Nah, 110 bagi Anda sebagai produsen, ya, sebagai produsen, ya, maka disebutnya dengan pajak masukan karena dari proses pembelian, ya. Produsen beli barang ke supplier, ya. Nah, ini tanda panah ini adalah arus faktur pajaknya, arus faktur pajaknya, ya. Supplier menyerahkan faktur pajak ke produsen, ya. Produsen menyerahkan uang PPN-nya ke supplier. Nah, kemudian masih di barang yang sama dan Anda beli dari supplier, Anda jual ke konsumen dan Anda sebagai PKP. Maka penjualan Anda, harga jualnya di situ 1.500. PPN-nya 165. Nah, nilai PPN 165 bagi si produsen itu disebutnya adalah pajak keluaran. Kemudian kita selisihkan, ternyata lebih besar pajak keluaran. Ya, artinya pada bulan ini, pada masa ini, ya, anggaplah hanya ada transaksi ini, si produsen status PPN-nya kurang bayar sebesar 55 rupiah. Ya. Nah, ini kurang bayar 55 rupiah ini harus disetorkan ke kas negara. Ya, harus disetorkan ke kas negara. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi si produsen ini hanya membayarkan selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan. Oke, saya rasa untuk teori dasarnya sudah lengkap saya sampaikan ya. Lebih kepada nanti teman-teman bertransaksi ya. Cara mentreatment suatu transaksinya seperti apa? Nanti ada berkaitan dengan kode PPN, ya, nomor seri PPN, tarif PPN, tanggal faktur pajak, aplikasi e-faktur, aplikasi Cortex. Nah, itu sebetulnya yang secara detail yang harus betul-betul dikuasai. Kalau secara teori, secara aturan itu tidak terlalu sulit. Ya. Nah, pas implementasinya, pas prakteknya. Ya. Nah, eh, tentunya teman-teman harus bisa memahami nanti bagaimana cara menghitung, ya, mentreatment suatu transaksi, baik itu penjualan maupun pembelian. Nah, maka besok wajib hadir, ya. Besok akan melangkah ke praktek-praktek perhitungan pelaporan PPN, ya, faktur pajak dan sebagainya, menggunakan kode, tarif, nomor seri, ya, itu yang lebih penting. Saya yakin kalau belajar teori dasar atau aturan-aturan perpajakan satu pertemuan 1 jam itu sangat cukup, ya. Tapi kalau sampai berhitung menggunakan aplikasi itu tidak cukup satu kesempatan. Nah, besok di kesempatan hari Minggu di jam yang sama, teman-teman akan dibimbing oleh instruktur lain, ya, mengenal. Oh, begini cara membuat faktur pajak. Oh, begini cara menerbitkan. Oh, begini cara menghitungnya, ya. Besok harus diikuti. Ya. Nah, jadi teman-teman, nah nanti setelah pertemuan besok saya yakin itu kurang. Nah, nanti teman-teman bisa diskusi di grup, ya. Bahkan nanti kita biasanya juga ada kelas-kelas khusus, teman-teman tinggal gabung aja, ya. Kalau berkaitan dengan aplikasi dan sebagainya. Terlebih lagi sekarang Cortex kan memang belum
belum memadai secara penuh, ya. Jadi betul-betul masih banyak trouble di sana sini. Oke, teman-teman semua. Oke, saya kembali ke beberapa pertanyaan ya. Waduh, sudah numpuk. Bagaimana jika pendapatannya berbeda di PPH dengan yang di PPN, Pak? Dikarenakan perbedaan kurs. Nah, jangan khawatir. Selalu saja memang ada perbedaan. Jarang sekali atau langka. Ya, ini dari siapa nih? Muhammad Lutfi. Ya, pengakuan pendapatan atau total omset yang ada di PPN dan di PPH Badan memang idealnya sama. Tapi prakteknya susah. Nah, kalaupun ada perbedaan, kalaupun ada selisih, ya, sepanjang memang itu ada dasarnya, ada ketentuannya, ya, ada memang sesuatu yang memang membedakan, ya, misalkan ini karena selisih kurs, ya, itu no problem. Ya, yang penting nanti pada saat dikonfirmasi, ya, pasti itu, ya. Kalau pengakuan PPN-nya berbeda pengakuan pendapatan berbeda di PPN dengan di PPH itu pasti akan dikirim SP2DK, akan ditanya, kenapa kok ini berbeda nih, ada selisih. Gak usah tegang, ya, nggak usah khawatir. Tinggal jelaskan saja, ya, selisihnya dari mana, tunjukkan transaksi yang mana, dan karena apa. Jawab pakai surat, bila perlu dengan eh, dokumen-dokumennya. Ya, kalau sudah clear ya sudah, urusan selesai. Ya, tetapi memang kalau perbedaannya karena memang ada PPN yang belum disetorkan, ya, atau yang tidak dipungut, nah itu yang akan jadi permasalahan buat kita. Kita akan diminta untuk menyetorkan plus sanksinya. Ya. Sepanjang perbedaan itu artinya memang tidak menyalahi aturan, nggak apa-apa, tenang saja. Yang penting ketika ditanya, jawab dengan jelas dan bukti-buktinya. Ya, untuk tarif PPN 12%. Ya, untuk treatment yang 11%, tarifnya 12%, tetap 12%. Tetapi nanti ada pengalian dan pembagi tertentu yang sebetulnya ujung-ujungnya masih ada yang 11%. Tetapi secara regulasi muncul 12%. Yang beda tuh rumusnya di perhitungannya. Nah, untuk lebih detail dan lengkapnya contohnya seperti apa besok, ya. Karena kalau sekarang dijelaskan saja nggak cukup. Pak, apakah perusahaan properti wajib eh, PKP? Ya, tadi sepanjang omsetnya sudah melebihi itu wajib. Ya, kedua, sejak tahun kemarin, ya, 2024, sektor properti dibebaskan PPN-nya untuk harga properti di bawah 2 miliar. Caranya gimana? Minta surat bebas PPN ke KPP. Ya, nah, nanti diterbitkan transaksi tersebut memang bebas PPN. Ya. Apalagi yang sekarang itu bebasnya 100%. Kalau yang kemarin-kemarin itu ada yang 50%, berjenjang kemarin itu. Ya, sekarang itu semuanya dibebaskan untuk properti di bawah 2 miliar. Ya. Bisa di ini siapa Pak Tony, Pak Chandra bisa menghubungi KPP tempat Bapak terdaftar. Kalau punya usaha, punya NPWP tapi tidak mendaftarkan diri sebagai PKP, apakah nanti tetap ditarik pajak, Pak? Sepanjang omset Anda tadi belum melebihi 4,8 miliar, PPN Anda nggak akan ditarik, nggak akan ditanya. Ya. Jadi kalau Anda punya usaha, meskipun juga sudah punya NPWP, tetapi omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, tidak akan diminta NPWP. Ya, tidak akan diminta PPN-nya. Ya. Kecuali nih, meskipun Anda omsetnya sudah 4,8 miliar, belum nih, ya. Plus juga Anda sudah mendaftarkan diri PKP ya, itu mau nggak mau Anda juga mau PPN. Pak, ada customer tidak mau dipungut PPN. Bagaimana untuk pembuatan faktur pajaknya, Pak? Kalau kita memang sama sekali tidak punya identitas dia, ya terpaksa digunggungkan dulu, ya. Yang penting atas transaksi tersebut PPN-nya disetorkan, ya. Jadi kalau memang
nomor KTP enggak apa identitas KTP enggak ngasih, identitas apapun enggak ngasih, ya sudah, ya Anda gunggungkan dulu. Ya. Yang penting supaya apa? Tidak terlambat store-nya dulu, tidak terlambat lapornya dulu. Gitu. Nah, nanti kalau sudah ada ini ya bisa diperbaiki. Pak, jika ada faktur pajak salah, revisi faktur pajak apakah berakibat fatal untuk perusahaan? Tidak, sepanjang tidak menyebabkan kurang bayar. Ya, kalau Anda revisi faktur pajak, ya, tidak menyebabkan kurang bayar, ya baik-baik saja, nggak apa-apa. Tapi kalau kurang bayar itu akan berakibat nanti kan ada terlambat setor tuh. Ya. Kalau lebih bayar ya nggak apa-apa kalau lebih bayar tinggal ditarik. Ya, nggak. Toko A membeli barang ATK dari toko B secara ecer. Wah ini studi kasus. Toko A menjual barang ke instansi pemerintah dengan faktur pajak. Bagaimana pelaporan SPT PPN-nya Pak? Berarti masuk tidak digunggung semua ya Pak. Nah, kalau Anda jual barangnya ke instansi pemerintah dan Anda sebagai PKP, ya kalau nah ini transaksi khusus kalau dengan pemerintah, Anda tetap wajib menerbitkan faktur pajak. Ya. Ini ada transaksi khusus ya. Kalau Anda bertransaksi dengan pemerintah, ya, instansi, satu, Anda wajib menerbitkan faktur pajak. Kedua, uang PPN-nya tidak Anda ambil, tidak Anda pungut, tapi disetor sendiri oleh instansinya. Itu. Yang nanti apa materinya tidak update, misalkan tidak sesuai, nanti teman-teman bisa chat admin kelasnya ya. Bisa info aja, minta materi yang tadi disampaikan. Apakah toko PKP harus membeli barang dari toko yang PKP juga, Pak? Oh, nggak mesti, tidak harus. Ya. Jadi kalau Anda sudah PKP, beli barangnya bebas dari PKP apa tidak PKP, tidak PKP juga, bebas. Tapi kadang-kala nih, ya suka ditanya loh, ini mana PPN-nya? Saya beli dari pengusahanya, saya dari bukan PKP, Pak. Kita harus buktikan tuh, kalau tempat di mana kita beli dia belum PKP. Kalau sampai ditanya begitu, maka kalau Anda sudah PKP, sebisa mungkin ya setiap pembelian Anda ada PPN-nya juga kalau bisa. Tapi kalaupun memang penjualnya bukan PKP, ya minta bukti ke dia kalau Anda bukan PKP gitu. Ada kalanya begitu, ya. Pak, pajak masukan bisa dikreditkan 3 bulan, betul. Apakah kalau kita tidak mengkreditkan di bulan yang sama dan mengatur untuk di bulan berikutnya, apakah itu termasuk tax planning agar tidak bayar pajak terlalu banyak atau endingnya sama saja ya Pak? Betul, ya. Salah satunya bisa juga untuk tax planning, ya. Jadi kalau Anda punya pajak masukan mau ditunda dulu besok, bulan depan, boleh-boleh saja, silakan. Apakah ini berkaitan dengan tax planning? Ya, ada kalanya begitu. Ya, untuk mengatur cash flow atau juga untuk menghindari lebih bayar. Kadang-kala begitu, ya. Nggak mau lebih bayar nih, gitu. Pak izin bertanya, jika ada PPN yang sudah dilaporkan tapi lewat 3 bulan di e-faktur, apakah bisa dimasukkan ke SPT? Kalau sudah 3 bulan nggak bisa, ya. Tidak bisa tuh di bulan berjalannya, tapi Anda lakukan SPT pembetulan di bulan-bulan yang sebelumnya. Ya, syukur-syukur di bulan di mana faktur pajak tersebut terbit, SPT-nya Anda betulkan, ya. Baru masukkan lagi itu pajak masukannya. Jadi Pak, yang melanjutkan PPN Desember 2024 yang kurang bayar tadi bulan Maret 2025 ini kita lunasi tidak kena sanksi pelaporan karena PMK terbaru. Setelah itu di bulan Maret itu juga bisa langsung dilaporkan meski sudah lewat tahun Pak. Betul. Sebentar, Pak. Nanti teman-teman bisa minta ke admin ya. Bentar. Saya lihat dulu. Nomornya masih saya tipa. Ini apa penting nih, teman-teman bisa search ya. Sehabis ini, ntar
Teman-teman cek keputusan Dirjen Pajak ya. Saya ketik di message yang berkaitan dengan penghapusan sanksi ya. Cap DJP nomor 67, nomor 67 garis miring PJ garis miring 2025 ya. Saya sudah share, share-nya hanya ke si ini ya. Teman-teman bisa cari aturan ya, peraturan Dirjen Pajak nomor 67 ya tahun 2025 baru kemarin ya. Di situ mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran yang terhutang dan penyampaian SPT ya. Di situ nggak banyak kok, hanya berapa lembar nih? Hanya 5 lembar ya. Ya, di situ salah satunya itu untuk masa pajak Desember 2024 ya. Teman-teman yang tadi bertanya tentang penghapusan sanksi pajak nih dasar hukumnya, bisa teman-teman baca ya, cari di Google. Ya, nomor 67 kan? Ya, 67 PJ 2025. Ini masih hangat nih, masih 27 Februari kemarin terbitnya. Baru terbit 27 Februari. Siapa nih? April. April apa April nih? Bisa dibaca ke DJP-nya tadi nomor 67 ya. Bukti kalau bukan PKP ini contohnya seperti apa, Pak? Apakah surat pernyataan non PKP saja dan sebagainya? Bagus-bagus minta surat pernyataan non PKP. Tapi ya tinggal ini aja, nomor NPWP-nya si penjual itu catat. Nanti bisa ditrace juga di kantor pajak. Dia sejak kapan PKP itu kelihatan. Oh, tahun ini belum PKP berarti benar. Tapi kalau pas saat Anda transaksi ternyata dia sudah PKP, ya sudah berarti Anda nanti bayar. Pak, untuk perusahaan bergerak di bidang jasa digital marketing seperti brand awareness, membantu kampanye secara online, apakah jasanya kenakan PPN? Oh, kena ini. Ya. Jadi jasa digital marketing, ya, brand awareness, ya, mengenalkan suatu brand, suatu produk, ya, itu jasa kena PPN. Sepanjang omset Anda sudah 4,8 miliar, wah, Anda wajib daftar tuh ke kantor pajak, datang ya. Tetapi kalau masih di bawah 4,8, tunda dulu saja, nggak usah. Nanti nambah mahal harga Anda. Wah, ini yang menjawabnya sudah banyak di bawah, sudah benar semua. Ini ada pertanyaan siapa nih? Kanza, ada kekeliruan di ujian PPH Badan. Jawabannya salah terus. Oke, coba nanti saya minta adminnya untuk mengecek ya untuk PPH Badan, soal-soalnya dan sebagainya, apakah ada kekeliruan. Kalau omset di atas 4,8 miliar dan tidak mendaftar PKP, bagaimana Pak? Wah, Anda sanksinya double. Ya, telat bayar, telat setor. Ya, nanti Anda juga akan diminta menanggung nilai PPN-nya. Kalau seandainya Anda omsetnya sudah 4,8 miliar, ya, Anda akan dikenakan juga menanggung PPN-nya, dendanya, telatnya, ya. Tentunya Anda akan dikenakan juga apa namanya itu? Pengukuhan secara jabatan, ya. Artinya Anda dipaksa menjadi PKP. Oke, teman-teman, semua pertanyaannya sudah lengkap,
ya. Ya, hati-hati teman-teman ya. Kalau omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, wah itu udah jangan sampai terlambat. Ya bahaya, ya. Ngeri. Sanksinya berat, ya. Segera saja datang ke KPP. Ya mendekati 4,8 lah, misalkan 4,7. Waduh, udah 4,7 nih. Datang segera ke kantor pajak, jangan nginjak pas 4,8, ya. Karena kan butuh proses juga untuk PKP. Oke, teman-teman semua, yang luar biasa pada kesempatan hari ini berapa nih peserta? 210. Waduh, kelas yang mantap nih, ya. Nih, masih ada pertanyaan ini, pertanyaan bagus ini. Pak, menurut Bapak, apakah profesi teks konsultan akan di-replace oleh AI? Kalau untuk pelaporannya, perhitungan bisa saja, ya. Tetapi untuk level kepada judgement, ya, pertimbangan dan sebagainya, text planning, masih membutuhkan orang, masih membutuhkan pemikiran orang, ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk menyusun laporannya, menghitungkannya, sekarang juga udah banyak ya, sudah banyak apa namanya platform-platform untuk memperhitungkan dan melaporkan, ya. Tapi kalau sampai text planning dan sebagainya itu saya rasa masih belum terjangkau dengan AI, ya. Tapi nggak tahu kalau sudah sangat canggih nanti puluh-puluh tahun ke depan, ya. Bisa saja begitu, ya. Tapi sampai saat ini ya masih belum tersentuh oleh AI. Ya, karena konsultan pajak kan kerjaannya juga ya banyak, ya. Nanti ada berkaitan dengan juga apa namanya pengadilan pajak, ya, eh, penyesuaian, penyusunan, adjustment, ya, gitu. Oke, teman-teman, luar biasa. Nanti teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut, ya, dengan saya di luar PPN nggak apa-apa, apapun ya perpajakan. Tadi nomor WA saya sudah di-share kan ya, boleh. Mungkin bisa chat saya. Kalau nanti mungkin agak telat-telat saya apa jawab, nah nggak apa-apa, ditunggu. Insya Allah kalau saya suka ngebukanya itu mungkin 2-3 hari. Kalau memang tanpa nama, biasanya tanpa nama ya. eh Boleh minta ke admin kelas ya, nomor nomor saya di grup WA kan ada adminnya ya. Boleh minta ke admin nomor saya. Barangkali ada yang mau sharing, diskusi dan sebagainya, ya, berkaitan dengan perpajakan. Seru kalau kita udah diskusi, ya. Oke, kalau tidak ditanyakan lagi, saya kembalikan ke moderator. Jangan lupa besok ya di jam yang sama kita akan lanjutkan kembali lebih menarik lagi, lebih teknikal lagi. Sekian terima kasih, selamat sore dan selamat menjelang berbuka bagi yang menjalankan puasa. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar untuk materinya sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk antusias teman-teman sekalian untuk masih bertahan ya di 200 cukup banyak untuk peserta yang bertahan sampai akhir. Jangan lupa besok kita masih akan lanjut untuk sesi kedua di materi PPN. Lebih tepatnya besok akan membahas terkait dengan mekanisme terkait dengan penggunaan Cortex untuk operasional faktur dan juga SPT-nya. Seperti itu ya. Untuk ujiannya terkait dengan sistem nanti bisa disampaikan ke admin kelas masing-masing untuk terkait permasalahan dan semacamnya. Tapi untuk pembahasan soal terkait dengan jawaban itu tidak ada. Jadi dari Binspira tidak ada pembahasan terkait dengan ujian soal. Seperti itu teman-teman. Tapi jika trouble-nya di masalah sistem, itu nanti bisa disampaikan ke adminnya masalahnya di mana. Seperti itu ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.